Perkenalkan, nama saya Khairul Munawar sebagai koordinator dari Ombel Penyiaran Konseling SMA Negeri 2 Banjarmasin. Saya Dr. Anissa Mari Parmadi, koordinator BK SMA Negeri 2 Banjarmasin. Nama saya Erawati SPD. Saya Erwin, guru BK SMA Negeri 2 Banjarmasin. Nama saya Rusdianisa Fitri, saya guru BK SMA 2 Banjarmasin. Nama saya Rizky Nurmanita, saya sebagai guru BK di SMA 2 Banjarmasin. Dan perkenalkan, nama saya Salawatil Jannah sebagai model konseling individual dalam Ombel BK kali ini. Kali ini kami akan menampilkan video singkat dari siklus inquiry komunitas belajar bimbingan dan konseling SMA Negeri 2 Banjarmasin. Yang mana kali ini kami akan melakukan praktik baik terhadap siswa berkebutuhan khusus atau ABK melalui layanan konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini Bapak Ibu semua bisa berhadir pada kegiatan Ombel kita pada hari ini. Ini kita mungkin pertama kalinya untuk memasuki tahap awal refleksi di semester ini. Jadi awal mula kita biasanya Ombel itu ada 4 tahapan. Jadi yang 4 tahapan itu yang pertama refleksi awal, kedua perencanaan, ketiga implementasi atau pelaksanaannya, dan keempat ada evaluasi. Dan kita memasuki tahap pertama yaitu awal refleksi. Biasanya refleksi awal ini yang kita bahas itu adalah permasalahan setiap umumnya yang terjadi. Nah di sini ulun rangkum mereka di semester ini ada mungkin masalah yang lumrah sering terjadi atau mungkin baru-baru terjadi. Mungkin ulun sampaikan di sini dari hasil kartu berkaitan dengan masalah kehadiran ada, ya kan? Kemudian masalah markup juga ada ya, masalah berlaku. Kemudian ABK, nah itu mungkin suatu hal yang baru bagi kita, terutama di kurikulum berbeda ataupun diferensiasi. Kemudian ada terkait masalah ajaran atau semacamnya. Nah, atau mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau disampaikan. Kesalahan yang akan kita bahas, kalau perlu tetapi di dalam pembahasan ini sendiri adalah berkaitan dengan masalah ABK. Bagaimana ABK anak ibu sendiri bisa menempatkan diri di posisi orang-orang normal. Orang-orang normal sehingga dia akan bisa menyesuaikan diri sebaik mungkin di dalam kehidupan, baik di lingkungan sekolah atau nanti lebih-lebih dia akan nanti setelah jadi alumni. Itu juga ada kan kita mencoba mulai dari adanya diskusi. Jadi mungkin dalam Ombel ini kita sama-sama cari solusi, sama-sama kita cari kita yang berkaitan dengan KPK supaya juga kita mengetahui kita sama-sama belajar sendiri untuk menambah ilmu mungkin bagaimana KPK itu supaya juga akan membantu guru pelajaran dalam pengajaran luas. Untuk kelas 10 itu kan dari berbagai ragam ABK-nya Pak. Untuk kelas 10 itu ada 4 orang itu. Ada yang gravita ringan, ada gravita sedang, ada yang slow learner. Untuk kelas 11 juga ada sekitar 2 orang. Nah itu termasuk adalah slow learner. 2 orang lagi. Terus untuk kelas 12 itu ada 1 orang lagi, kebetulan kemarin ada merasa itu. Nah jadi kan jumlah total ABK kita ini ada sekitar 8 orang. Nah berdasarkan sebagaimana yang Pak Anwar tadi sampaikan, observasi apabila kita nantinya tetap mau melaksanakan siswa ABK itu sendiri, kemungkinan dari 8 orang siswa ini yang kemungkinan yang agak sedikit mudah untuk kita ajak berkomunikasi itu adalah dari siswa kelas 10, yaitu Muhammad Raihan itu sendiri. Muhammad Raihan ini untuk komunikasinya itu agak sedikit teman-teman sedikit, tapi mudah untuk kita ajak berkomunikasi, lumayan. Di komunikasi orang itu apabila berbicaranya nyambung aja, nyambung dalam artian seperti anak normal. Kalau mau mencoba ABK, kita cari pembaharuan yang baru kok ya. ABK aja bisa buat tantangannya kan? Iya, Kalau saya kalau kita lebih ke arah percaya dirinya, kira-kira bisa kalau ya mau berani lah. Berarti kita apa sekali? Nah itu kan Saya 1 kali. Mungkin data sedikit bagian telah. Jadi data selanjutnya mungkin lebih ke penguatan kami. Dalam ke kita kita coba ikut. Guru modelnya buat jadi. Kebetulan buat dulu pengalaman ya. Tapi di sana tidak melakukan konseling. Ya, boleh. Yang melakukan konseling. Jangan formal itu. Iya, Jadi betul. posisi Kita ini di sini anak-anak ABK itu tidak bisa kita menggunakan secara formal, secara formal ya. Karena memang sudah seperti itu. Jadi istilahnya berapa lama segala macam itu sebuah target. Jadi kita sesuaikan dengan Disesuaikan dengan kemampuannya, kita harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Dan target untuk pencapaian hasil itu tidak ada. Tapi kita telah melakukan sebuah sesuatu yang baru. Karena kalau kita ambil posisi yang normal itu sudah umum, ya sudah umum dalam mana. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan kebijaksanaan pemerintah bahwa setiap sekolah umum juga menerima yang inklusi ini sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itulah yang menjadi sebuah tantangan kita untuk sesuatu yang baru. Bagaimanapun hasilnya, ke depannya aja lagi kita berpikir untuk kaminya. Berarti itu Pak, dalam penilaian tahap-tahap kita konseling itu dibedakan dengan ini lah buat sekolah itu kita. Jadi anggapannya kita ini sebenarnya di konseling. Iya. Tapi mungkin dasarnya ini sedang untuk penggalian data. Iya. Bagaimana latar belakangnya itu aja. Kalau kan nanti Yang lebih banyak dititikkan itu bagaimana bisa dia menyampaikan sesuatu itu sendiri dengan baik dan benar. Iya.
pemberian layanan nanti, yaitu dalam mengelola dan mengembangkan kemampuan dan keunikan diri yang dimiliki dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Karena kita mengetahui bahwa anak ini ada permasalahan dalam kepercayaan dirinya, dan juga dari kesehariannya juga, karena setiap hari dia untuk saat istirahat dia akan mampir cari tempat makan yang mungkin yang membuat dia nyaman supaya dia bisa makan. Nah, itu mungkin akan kita kulik bahas sedikit tentang kepercayaan dirinya. Untuk tujuan layanan yang akan kita ingin dicapai, yaitu konseling dapat menjelaskan alasan merasa tidak percaya diri. Yang kedua, konseling dapat menemukan dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang ketiga, konseling dapat menentukan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini yang mana kita ambil poin C2 C3 karena berkaitan dengan anak ABK ya. Nah, biasanya kita mengambil mungkin C4 C5, sekarang kita turunkan kapasitasnya menjadi C2 C3 sesuai dengan kemampuan siswanya. Terus langkah-langkah kegiatan kayak tentang RTL juga layanan konseling individual, apa yang tertuang di sini sudah cukup komplit. Dari halaman awal saya melihat sampai kepada yang terakhir dalam pelaksanaan sebenarnya cukup bagus sekali RPL yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan konseling individual itu sendiri. Sedikit yang ini kan memang sudah dilihat dari rancangan yang sudah disampaikan Bu Watil, sangat bagus lah Pak Ali lah, karena kami memilih kan. Tapi untuk alokasi waktu 1 kali 20 menit ini apakah mencukupi atau bagaimana? ini kita mengikuti ini aja, mengikuti kondisi anak aja. Kondisi anak kalau Saya sudah ini aja sih, setuju aja sama pendapat Ibu Era sama Kak Ali. Kemudian mungkin kita bisa lebih banyak menggali aja apa sih minat si anak kayak gitu. Nah, misalkan kelebihan apa yang dia miliki, siapa tahu itu bisa lebih diasah dan bisa membuat si anak ini menjadi lebih percaya diri, bisa diikutkan dalam berbagai hal kayak gitu. Jadi ada nilai plusnya lah dari si siswa ABK ini. Itu aja dari Kalau alokasi waktu kayaknya fleksibel aja, mungkin misalkan anak merasa sudah cukup atau mungkin masih bisa masih kondisinya masih bisa dilanjutkan, responnya masih lancar, tetap menerapkan kontak layanan ya kan istilahnya tuh, apabila waktunya sudah mencukupi beritahu anak. Belum Pak Anwar, mohon izin Bapak Ibu sedikit menyampaikan sebagaimana RPL yang sudah disampaikan Ibu Salawatil tadi, ini berdasarkan topik ataupun tema layanan. Ini aku percaya diri, tidak rendah diri, ini sebenarnya pas saja sudah kalah. Ini dan buat sebagaimana sudah dibentuk RPL ini, ada tahapan awal, tahapan inti sampai dengan evaluasi. Jadi di sini kemungkinan nantinya untuk tahap proses konseling individu itu sendiri kemungkinan nantinya tidak bisa kita samakan dengan yang namanya siswa normal ya. Otomatis kan mungkin nantinya pada saat proses konseling itu sendiri mungkin seolah-olah seperti mungkin dari tahapan-tahapan yang sudah tersusun dan terstruktur di RPL ini sendiri sudah sangat bagus. Tetapi nantinya kemungkinan karena ini siswa ABK jangan terlalu formalitasnya, biar tidak anak merasa nyaman, tidak ada ketegangan, merasa seolah kayak kita berkomunikasi biasa sebagaimana setiap hari anak kesini. Seperti teman saja. Sudah jelas aja dalam artian tuh memang anak ABK ini tidak bisa kita yang mengatur waktunya, artinya tuh harus sesuai kondisi anak itu. Pertanyaan apa yang harus kita sampaikan itu harus sesuai dengan keadaannya juga Pak Ai. Sudah jelas aja Pak Ai. Jadi untuk pelaksanaan mungkin sudah cukup mantapnya betul ya. Jadi pelaksanaan mungkin sedikit banyaknya direvisi, dan pelaksanaannya tinggal eksekusi aja lagi lah. Jadi kalau menyimpulkan mungkin sudah cukup bagus RPL-nya ya kan, dari segi tujuan layanannya, alokasi waktunya, terus tuntutan kegiatannya sampai evaluasinya. Di sini belum pikir sudah bagus nih, tinggal eksekusinya berarti. Nah, kalau apabila sudah fix, sudah bagus, mungkin kita laksanakannya pada hari, entah itu hari Senin atau beberapa hari berikutnya Bapak Ibu lah. Untuk kesepakatan kita coba ini komunikasi dengan siswanya lah, setiap siswanya, dan kita ingin melaksanakan. Oke, kalau begitu berarti untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Tidak. Waalaikumsalam. Masuk Rehan. Kita duduk di situ ya. Rehan, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tadi belajar apa nak? P5. P5. Rehan ngambil materinya apa mat P5? Bingka Berandam. Oh, Bingka Berandam enak tuh. Tadi ikut lah sama teman-teman. Ikut. Rehan jadi apa ini? Hah? Tidak. Oh, kededa. Nanti Rehan bagian makannya ya? Suka Bingka Berandam? Suka. Rehan hari ini mukanya nih segar nih, senang, lagi senang, lagi bahagia, sehat Rehan? Sehat. Kemarin sempat sakit. Ya, sakit kenapa? Mah. Kenapa jadi mah? Lambat makan. Lambat makan. Tapi sekarang udah sehat kan? Alhamdulillah.
Rehan kan sering kesini nih. Udah kenal belum sama ibu? Sedikit. Oh sedikit. Tahu lah nama ibu siapa? Ada ingat. Aku udah ingat, kenalan dulu kita. Ibu Watil. Kamu siapa nama lengkapnya? Muhammad Rehan. Muhammad Raihan. Ibu siapa tadi? Ibu Watil. Ibu Watil. Nanti kalau di luar tegur ya. Oke, Rehan, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ibu mau konseling. Anggapannya kita ngobrol nih sama Rehan tentang apa keseharian Rehan, ya. Makanya kemarin nunggu waktunya Rehan bisa, dan akhirnya alhamdulillah hari ini Rehan bisa ya sama Ibu. Kita konseling individual. Sebelumnya, sebelum mulai konseling, Ibu menjelaskan nih nanti proses konseling kita, insya Allah dilaksanakan kurang lebih bisa 25 menit sampai 30 menit. Tapi apabila Rehan merasa mungkin terlalu lama atau sudah mulai tidak enak, silahkan bilang sama ibu, Rehan capek atau lapar, maka proses konselingnya nanti akan kita akhiri. Oke? Nah, nanti apabila ibu tanya-tanya sama Rehan, kata Rehan silakan aja, ibu ini cerita ini, mau cerita ini, silakan, karena ibu sebagai guru BK memegang proses adab rahasiaan. Jadi kalau Rehan mau cerita tentang kehidupan Rehan, keseharian Rehan, silakan. Jadi supaya Rehan bisa percaya dengan ibu. Oke? Rehan paham? Rehan senang nggak sekolah di SMA 2? Senang bisa masuk di SMA 2. Banyak temannya di sini, nak. Siapa aja nama temannya di kelas? Farel. Lagi. Siapa? Regi. Siapa lagi? Najib. Siapa lagi? Yang ceweknya ada enggak? Tidak. Oh tidak, kan ada teman ceweknya di kelas mana? Yang satu kelompok P5 sama Rehan siapa? Kan ingat. Boleh lah ibu tanya alasannya kenapa? Kenapa? Takutan apa nak? Takutan diganggu kawan gitu. Takut Raihan mengganggu kawan atau takut Raihan diganggui kawan? Diganggu kawan. Oh diganggui kawan? Pernah kah Raihan diganggui kawan? Kayak gayaan gitu. Oh boleh lah, contohnya kayak apa nak? Minta panggil. Buatan minta. Oh sekelasan minta. Oh maksudnya diambil semuanya. Oh sudah kembali dipanggil ya kemarin ya oleh ini guru BK kesini, akhirnya makan di sini. Lain dipanggil. Oh dipanggil. PPL. Oh ditanyakan. Habis itu Itu bapak makan di makan di sini. sini aja. Ini teman yang di kelas Raihan yang waktu itu mengganggu masih lah gaya Raihan? Masih, tapi bergayaan aja. Tapi makanan Raihan tidak diambil lagi? Tidak. Selain itu Pak, kenapa Raihan pernah nggak coba di kelas nih mau makan lagi? Pernah? Coba. Nggak pernah lagi. Kenapa? Masih takutan. Kalau makan di kantin pernah nggak nak? Ayo, kan jaga. Dibawa kawan. Siapa yang ngajakin? Namanya Rajib. Oh Rajib, bawa apa? Kantin aja. Oh iya, belanjaan apa? Belanjaan es. Es? Boleh Rehan minum es? Boleh. Oh boleh. Rehan mau ini nggak? Pernah nggak mau coba makan di kelas lagi? Kenapa? Kenapa tidak dicoba lagi? Takutan. Maunya di BK aja. Kelas Rehan mana? Di belakang kok. Lumayan jauh ke BK. Kenapa nggak coba untuk di kelas? Tuh bangun. Kayak gitulah. Oh lah kalau kita jatuh kita tetap diam aja. Rehan kalau jatuh, Rehan diam duduk aja atau Rehan berdiri lagi? Berdiri lagi. Berarti kalau Rehan Udah mama jangan dilawan hanya ya, belajar Allah maknya ya. Iya, Rehan tidak melawan, tapi Rehan harus percaya di diri. Rehan, aku nih sehat, aku bisa jalan, ya. Rehan belajar, dicoba. Jangan nanti kalau Rehan ada yang ganggu lagi, Rehan gak mau lagi ke sana. Banyak aja yang baik loh. Walaupun temannya kayak gitu, nanti dia sadar mungkin bisa jadi teman yang ganggu Rehan itu mau temenan sama Rehan. Ya, aja. Aku pikir bukan masalah jagal, tapi Rehan. Jadi ibu tadi pertama, kalau Rehan lapar ke kantin, ya cari temennya ya. Ya, kalau ada yang ganggu Rehan berjauh aja. Maksud mama kayak gitulah, jangan dilawan nih. Tapi Rehan jangan karena Rehan malu, lalu Rehan nahan lapar sampai sore anak ya. Karena Rehan di sini mau sekolah, mau belajar kah? Mau apa? Mau belajar. Bisa loh Rehan belajar tapi perut kita kosong, perut kita sakit. Kada bisa loh. Ada konsentrasi loh nak. Nah, jadi kalau Rehan sehat, perutnya kenyang, belajarnya enak. Jadi guru menjelaskan bisa. Jadi jangan ditahan. Kalau Rehan, aku nanti aja, kan perut sakit. Ibunya menjelaskan apa, Rehan megang perut aja. No, kada enak loh nak. Ya. Jadi Rehan harus belajar nih. Kalau nih tidak bawa bekal, silakan ke kantin, cari makanan yang Rehan dibolehkan. Atau minum susu boleh. Minum susu, beli susu kotak di kantin ada atau di koperasi ada. Ya.
minum susunya ya. Jangan ditahan ya nak ya. Nah, belajar tugas-tugasnya diperhatikan. Kalau memang Raihan belum dapat tugas dari guru, Raihan aja nih yang belajar nih, datangin gurunya. Nanti bilang sama guru BK-nya atau wali kelasnya minta temenin lah. Jangan malu, nanti nunggu-nunggu nanti bagi rapot bingung. Ya, bisa. Raihan sudah mau 17? Si 17 ya? Aduh, si 17. Ya sudah besar ya Raihan ya? Oke. Ya, bisa ya. Raihan mau mencoba? Mau? Supan, nanti dipikirin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa berhadir pada kegiatan Kombel, terutama ini kita sudah memasuki tahap evaluasi, yang mana kegiatan evaluasi ini diperuntukkan kepada kegiatan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pelaksanaan atau implementasi dari kegiatan pelaksanaan yang konseling individual seperti yang sudah dilakukan oleh model kita, yaitu Ibu Salawatil. Jadi di sini kita akan memberikan komentar baik atau buruknya, mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Menanggapi sebuah kegiatan yang telah dilakukan di dalam pelaksanaan evaluasi proses konseling individual kemarin, kalau saya cukup berpendapat ini hasil yang kita dapatkan sungguh luar biasa, sangat baik sekali. Baik itu dalam pembinaan hubungan dengan konseli, mereka akan terlihat sama-sama aktif antara konselor dan konseli. Kemudian di dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan yang disampaikan oleh konseli, itu juga sungguh luar biasa, sehingga mendapatkan sebuah titik permasalahan inti. Nah, di dalam itu sendiri kemudian juga di dalam pengukuran dan penetapan tujuan juga sungguh luar biasa. Saya bangga sekali untuk kegiatan-kegiatan di dalam evaluasi proses konseling ini sendiri, sehingga apa yang diharapkan untuk bisa menjadi sebuah tujuan itu bisa terwujud. Kemudian di dalam penyimpangan kita lakukan sedikit walking stick atau intervensi ini, sehingga masalah yang dikemukakan oleh konselor itu tidak menyimpang jauh, sehingga kita fokus kepada di dalam pencapaian tujuan tadi. Nah, kemudian di bagian akhir di follow up atau evaluasi, mereka di sini melakukan sebuah kesepakatan untuk bisa mendapatkan sebuah kepuasan di dalam pelaksanaan proses konseling itu sendiri. Nah, sehingga di sini timbul sebuah perjanjian kesepakatan untuk bisa, apakah nanti kalau memang konseli merasa tidak puas dengan ini karena keterbatasan waktu, maka konselor mempersilahkan untuk bisa datang kembali untuk bisa mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Kira-kira itu tanggapan ulun dalam pelaksanaan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Evaluasi proses konseling individual, pertama yang sudah dilakukan oleh Ibu Salawatil, ini sesuatu yang sangat luar biasa tentunya, dan langka nih untuk kita sendiri. Mungkin baru pertama kali ya melaksanakan konseling individual untuk siswa ABK. Ini berdasarkan yang baru lu alami di SMA Negeri 2 Banjarmasin. Jadi sedikit mengomentari berdasarkan struktur tahapan dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Ini untuk prosesnya sudah sangat berjalan sangat baik, sudah tersusun dan terstruktur dengan sangat baik, dan prakteknya pun sudah dijalankan oleh konselor itu sendiri sudah sangat baik dan luar biasa. Itu masih ada yang disampaikan, berbicara, dan akhirnya diambillah kesimpulan untuk menutup proses konseling. Mungkin itu saja dari Lulu Anwar sedikit untuk tahapan evaluasi, tapi intinya sudah sangat baik, tersusun rapi. Cuma ada sedikit yang ulun lihat itu tadi, mungkin sedikit dari Lulu. Terima kasih. Masih bisa ditindaklanjuti. Masih bisa ditindaklanjuti. Bisa ditanggapi, mungkin ada hal yang masih belum disampaikan oleh Anisya. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan kira-kira terkait pelaksanaan kan dalam proses konseling individualnya. Tapi di sini gua ada menginginkan sedikit, mungkin penilaian ibu kurang tanggap atau apa, tapi yang ibu lihat waktu proses konseling ada sedikit di waktu di proses mengidentifikasi permasalahan, yaitu dengan kekuatan atau kelebihan dari konseling di situ ada yang tidak tersampaikan, kemungkinan kelebihannya apa, ini yang apa, mungkin itu aja ya. Tapi ada yang belum tersampaikan, yaitu dari yang ini tadi kekuatan, kelebihan dan kekurangannya apa, yang ini yang belum tersampaikan. Mungkin sudah bagus, tapi ada hal yang belum tersampaikan. Ya itu aja dari bagus untuk pelaksanaan, mungkin secara tahap sudah cukup rumput ya. Ini sudah ada rapat antara konselor dan lainnya ya kan, ada yang bangun kehangatan ya dalam komunikasinya. Terus itu tadi mungkin karena dari segi pelaksanaannya tidak terlalu lama kayaknya, jadi tidak terlalu efektif untuk penggalian masalahnya itu ya. Jadi kan mungkin bisa dilakukan pertemuan berikutnya nanti untuk bisa lebih tahu lagi tentang permasalahan yang dialami anak, seperti itu. Kalau dari selanjutnya mungkin
apabila ada waktu bisa kita laksanakan tindak lanjutnya, mungkin kita itu dalam bentuk layanan yang lain mungkin kira-kiranya, atau tetap dalam bentuk layanan konseling individual seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ada mungkin tambahan dari Bapak Ibu mungkin kalau ada? Apabila tidak ada, mungkin kita cukupkan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan konseling individual terhadap ABK. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah kata-kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.